187 Longgong Pati. Halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Brigadir Putri, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV? Ya, Prama dan juga sahabat RTV, CSI hari ini ada informasi yang sedang viral di media sosial, di mana seorang tukang rujak tewas usai terhantam ban truk kontainer yang terlepas. Ya, selain itu kami juga punya informasi seorang pemilik warung yang dibunuh pembeli karena tak terima dituduh mencuri rokok. Bersama saya Pramadika Samudra. Saya Brigadir Putri Cikita. Inilah CSI selengkapnya. Kita ke informasi pertama, sahabat. Kampung narkoba di kawasan permukiman bantaran sungai di Kota Medan, Sumatera Utara digerebek polisi. Saat menggerebek, polisi sempat mendapat perlawanan dari warga. Tak hanya itu, polisi semakin dipersulit saat mengejar seorang pengedar narkoba yang nekat kabur dengan menceburkan diri ke sungai. Polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah permukiman padat penduduk di Jalan Klambir 5, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Satu persatu pengedar narkoba yang sudah menjadi target polisi berhasil diringkus. Namun saat menggerebek, polisi sempat mendapat perlawanan dari warga setempat. Bahkan seorang pengedar narkoba panik berusaha kabur dengan menceburkan diri ke sungai. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan total 5 pengedar narkoba. Mana kelima orang tadi diamankan, ya, yang satu TKP di Klambir 5 Kelurahan Lalang. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 2 paket sabu seberat 1,7 gram, timbangan elektrik dan uang sebanyak Rp400.000. Kelima pengedar narkoba yang diamankan pun kini telah ditahan di Mapolrestabes Medan untuk pengembangan penyidikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Ya, sahabat RTV, seorang pedagang rujak tewas secara mengenaskan usai terhantam ban truk kontainer yang terlepas dari roda di Jalan Raya Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Polisi pun saat ini telah memeriksa sopir truk kontainer untuk penyelidikan lebih lanjut. Rekaman CCTV ini memperlihatkan saat truk kontainer melintas di Jalan Raya Batu Jajar menuju Cimareme, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tanpa disadari oleh sopir, satu ban belakang truk kontainer terlepas dari roda asnya. Naas, ban yang terlepas tersebut menimpa pedagang rujak bernama Suroso yang sedang mendorong gerobaknya di pinggir jalan. Hantaman ban tersebut mengenai tubuh korban hingga tewas di lokasi kejadian. Menurut salah seorang warga, korban saat kejadian tengah berjualan rujak keliling, namun tiba-tiba ban roda kontainer sebelah kiri terlepas dan menghantam tubuh korban hingga tewas. Katanya kalau lihat dari CCTV itu kena ban itu banyak. Posisi ban itu lepas, ban mobil kontainernya lepas. Saya itu ban. Di tempat kejadian perkara ke TKP itu tanpa disadari oleh supir kontainer tersebut, roda paling belakang kiri itu terlepas sehingga menimpa seorang pejalan kaki yang sedang mendorong gerobaknya yang diketahui seorang penjual rujak yang rujak dorong. Dan penjual rujak tersebut yang tertimpa oleh roda kendaraan tersebut meninggal dunia di TKP. Unit Gakum Polres Cimahi saat ini telah memeriksa supir truk kontainer untuk kepentingan penyelidikan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI RTV. Kita ke kasus lainnya, sahabat. Seorang pemuda di Semarang tewas setelah menjadi korban penyerangan yang dilakukan 2 orang tak dikenal di sebuah penginapan di Semarang, Jawa Tengah. Hingga kini polisi masih terus memburu para pelaku. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan peristiwa penyerangan kepada tamu penginapan di Jalan Kartini, Semarang, Jawa Tengah.
Penyerangan dilakukan oleh pelaku yang berjumlah 2 orang berboncengan sepeda motor. Pelaku secara membabi buta menyerang korban bernama Ilham. Pemuda 23 tahun itu tewas dengan luka bacok di bagian pinggang dan kepala bagian belakang. Dari hasil penyelidikan sementara, korban beserta 5 temannya saat itu sedang pesta miras di depan penginapan. Tiba-tiba datang 2 orang yang berboncengan sepeda motor dan salah satunya langsung turun menyerang korban menggunakan celurit. Selain mengakibatkan korban jiwa, salah seorang teman korban juga mengalami luka tusuk dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kemudian dari pihak korban ini keluar nyusul, tapi karena mungkin kondisi mabuk tadi sudah berat, sampai di TKP dia ambruk. Di TKP dia tadi di jalan di toko itu depan itu dia ambruk, kalau di sini ambruk. Kemudian dari pelaku yang sudah diusir tadi begitu tahu korban ambruk balik lagi sampai dilakukan pembacokan. Hingga kini kasus penyerangan ini masih dalam penanganan aparat kepolisian Polsek Semarang Timur. Dari Semarang, Jawa Tengah, Haji Pasaluka Dinata untuk CSI RTV. Sebuah minibus terjun ke dalam jurang sedalam 5 meter di Kecamatan Banjar, Pandeglang, Banten. Diduga sopir tak mampu mengendalikan laju kendaraannya saat melihat mobil lain yang datang dari arah berlawanan. Minibus ini terjun ke dalam jurang sedalam 5 meter di Jalan Raya Maja Cibiuk, tepatnya di Kampung Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sejumlah warga pun berusaha mengevakuasi sopir dan 1 penumpang yang masih terjebak di dalam minibus. Kejadian bermula saat minibus melaju dari arah Banjar menuju Pandeglang dengan kecepatan tinggi. Di saat bersamaan, datang mobil lain dari arah berlawanan. Diduga sopir minibus kaget, berusaha menghindari mobil tersebut, langsung membanting setir ke bahu jalan. Naas, korban tak mampu mengendalikan laju kendaraannya hingga minibus itu pun terperosok ke dalam jurang. Akibatnya, sopir tewas di lokasi kejadian, sementara 1 penumpang lainnya berhasil selamat dengan menjebol kaca pintu mobil. Melaju dari arah Banjar menuju ke arah Maja dengan kecepatan tinggi. Dari arah berlawanan pun ada kendaraan lain kecepatan tinggi, sama-sama melaju dengan kecepatan tinggi. Sehingga mobil kendaraan yang terlibat kecelakaan ini dia berupaya menghindar sehingga masuk ke bahu jalan. Karena bahu jalan ini terlalu dekat dengan jurang, hilang kendali sehingga kendaraan pun masuk ke jurang. Kini kedua korban telah dibawa ke RSUD Berkah Pandeglang, sementara bangkai mobil diamankan ke Mapores Pandeglang guna penyelidikan. Dari Pandeglang, Banten, Herbert Marbun untuk CSI RTV. Kasus kematian Raden Adante Halif Pramudityo alias Dante hingga kini masih menyisakan sejumlah tanya, termasuk apa motif pelaku melakukan aksi kejinya. Ya, CSI akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan CSI, sahabat. Kasus kematian Raden Adante Halif Pramudityo alias Dante hingga kini masih menyisakan sejumlah tanya. Pelaku beralibi jika aksinya itu dilakukan semata-mata hanya untuk melatih pernapasan korban. Namun di lain pihak, polisi menerapkan pasal pembunuhan berencana terhadap pelaku. Beberapa anggota dari tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya pagi itu tengah berada di salah satu rumah yang berada di dalam kompleks perumahan mewah di wilayah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Mereka langsung menuju ke sebuah kamar yang berada di lantai 2 rumah tersebut. Ini surat perintah tugas kita, ya. Kemudian dari dalam kamar itu terdapat seorang pria berinisial YA yang sudah lama diincar oleh petugas. ini ada Pak Jujuk dan juga beberapa rekan-rekan anggota. Kita datang kemari atas peristiwa yang kemarin viral, ya. Selain mencocokkan identitas, polisi juga meminta sejumlah pakaian, termasuk juga celana renang milik pria tersebut. Dibantu dengan
silakan dihubungi beberapa address. Untuk memudahkan penyidikan, YA akhirnya langsung dibawa menuju ke Mapolda Metro Jaya untuk menjalani sejumlah pemeriksaan. Bukan tanpa alasan, setelah melakukan penyidikan secara mendalam, pria berinisial YA diduga kuat menjadi aktor utama dari kasus tewasnya seorang bocah berusia 6 tahun bernama Dante. Raden Adante Khalif Pramudityo alias Dante tewas berenang bersama YA di kolam renang umum di wilayah Durensawit, Jakarta Timur. Peristiwa naas itu terjadi pada 27 Januari lalu. Dari beberapa saksi mata yang berada di lokasi kejadian, Dante diketahui sempat muntah-muntah dan tak sadarkan diri saat keluar dari kolam renang. Sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawa Dante tak tertolong. Sadar ada yang janggal, polisi akhirnya memeriksa rekaman kamera CCTV yang berada di lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan kamera CCTV, belakangan terungkap jika sore itu YA terlihat beberapa kali membenamkan kepala korban ke dalam air. Dalam rekaman berdurasi 2 jam 1 menit itu juga memperlihatkan YA membenamkan kepala korban ke dalam air hingga durasi 54 detik. Hal ini sejalan dengan hasil temuan polisi setelah membongkar makam korban pada 6 Februari 2024 lalu. Setelah diotopsi, polisi mendapati jika korban meninggal dunia akibat kehabisan nafas. Hal ini ditandai dengan kondisi paru-paru korban yang mencair. Pada otopsi memang karena kondisi sudah membusuk lanjut, sehingga organ-organ tubuhnya sebagiannya sudah mulai membusuk, melunak, terutama kedua parunya sudah mencair, yaitu kami asumsikan mungkin karena kebanyakan air yang masuk karena di kolam renang ya, gitu, sehingga parunya itu mencair sehingga tidak kami temukan lagi jejak-jejak organ parunya. Kemudian hasil pemeriksaan otopsinya juga didukung kami temukan di tumbuhan air dalam sumsum tulang dan organ hatinya. Sementara kami menyimpulkan bahwa kondisi korban sesuai dengan korban meninggal akibat tenggelam atau masuknya air ke dalam saluran pernafasannya. YA pun resmi menyandang status sebagai tersangka 2 minggu setelah kematian Dante. YA ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan rekaman kamera CCTV yang berada di lokasi kejadian yang memperlihatkan aksinya yang berusaha menenggelamkan korban. Untuk itulah, polisi menerapkan pasal 340 tentang pembunuhan berencana atas tewasnya Dante. Melihat ke arah kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang melihat. Lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali. Dengan durasi waktu yang bervariatif, setiap korban mau menggapai ke tepi kolam, tersangka berusaha menarik badan maupun kaki daripada korban agar tetap terus berenang. Raden Adante Khalif Pramudityo merupakan anak tunggal dari artis Tamara Tiasmara, buah pernikahannya dengan musisi kenamaan DJ Angger Dimas. Setelah ayah dan ibunya bercerai pada tahun 2021, Dante pun berada di dalam pengasuhan sang ibu. Kematian Dante pun awalnya dianggap biasa saja, sebelum akhirnya ayah kandungnya melapor ke Mapolda Metro Jaya karena curiga dengan kondisi jenazah korban saat di rumah sakit. Diduga itu anak saya itu tidak tenggelam, tapi diduga ditenggelamkan. Itu yang membuat saya mungkin
bukan mungkin lagi, sangat emosi yang pasti. Kecurigaan pun bertambah kuat lantaran saat itu Dante diketahui berada dalam pengawasan YA tanpa kehadiran ibunya di lokasi kejadian. YA hingga saat ini berdalih apa yang ia lakukan semata-mata hanya untuk melatih pernapasan korban. Benarkah demikian? Lantas apa alasan polisi menerapkan pasal pembunuhan berencana atas kasus kematian Dante? Adakah keterlibatan orang lain dalam kasus ini? Dari Jakarta, tim liputan untuk CSI RTV. Memang durasi cukup lama ya. Ketika dimasukin ke dalam air itu cukup lama gitu. Biasanya kalau anak-anak umur 6 tahun gitu ya atau lebih kecil itu biasanya 2-3 detik aja itu udah cukup sih. Tak terima dituduh mencuri rokok, seorang pemilik warung kelontong tewas di tangan pembelinya. Ya, CSI akan kembali sesaat lagi. Kembali di CSI, sahabat merasa sakit hati kerap dituduh mencuri. Seorang pria tega membunuh perempuan pemilik sebuah warung kelontong. Jasad korban ditemukan bersimbah darah di semak-semak sebuah desa di Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Warga desa Sisa Rahili, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, Sumatera Utara dihebohkan dengan tewasnya seorang perempuan pemilik sebuah warung kelontong. Jasad korban ditemukan bersimbah darah di dalam semak-semak. Di tubuh korban juga terdapat sejumlah luka akibat senjata tajam. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara sambil meminta keterangan dari anak korban yang menangis histeris melihat jasad ibunya. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diotopsi. Tidak butuh waktu lama, aparat Polres Nias menangkap pelaku yang menghabisi nyawa korban. Pelaku bernama Sona Aro Lavau, berusia 20 tahun. Pelaku bersembunyi di semak-semak yang berjarak 8 km dari lokasi penemuan jasad korban. Menurut polisi, pembunuhan ini dipicu rasa sakit hati pelaku terhadap korban. Dia melakukan pembunuhan itu karena sakit hati, karena sering dituduh sebagai pelaku pencurian rokok di warung korban. Pelaku kini mendekam di Polsek Bawolato dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Nias, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini sahabat pelanggaran lalu lintas, bisa kita lihat video ini di mana pengendara roda 2 begitu ya. Waduh, harusnya kan berhenti tidak di sini, Pak. Ini loh ada nih, kan yang lain tuh bisa kok tertib berhenti pada tempatnya begitu ya. Ini malah menerobos lampu merah. Aduh sahabat, tentunya ini sangat merugikan sekali, tidak cuma bapaknya, namun pengendara yang lain juga akan ikut rugi sahabat. Nah, sanksi pelanggaran berikut ini adalah kurungan pidana paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing.
Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat RTV, kita tiba di penghujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Pramadika Samudra. Saya Brigadir Putri Cikita. Selalu ingat ya sahabat, jangan berbuat jahat karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.